Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat buat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Mahbudi. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan tahap 3 guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25335184. Dan saya juga adalah guru sosiologi di SMA Mulyapes Lampung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan praktek pembelajaran di SMA Mulyapes Tanjung Sari Lampung dengan judul kelompok sosial di kelas 11. Berikut pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas tentunya agar dapat memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Silakan ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai, disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik, Bapak absen dulu ya hari ini. Yang tidak berangkat, ada yang tidak berangkat? Bapak absen dulu ya. Aril, Aurel, boleh sampai tujuh tangan nggak apa-apa ya. Boyke, Dendi, Devi, Dika Kurnia, Dimas apa ya? Ferdi, Safa, Mutiara, hadir bicara. Terus Abel, Melat, Maulana, Natania, Ragil, Reva Enggam, Rizky, Bilkis, Tegar, Elsa, Puji, hadir semua ya. Terus yang hadir Dimas sama Dimas saja ya. Baik, Bapak hari ini akan mengajarkan yaitu tentang kelompok sosial ya. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Mohon untuk satu orang agar berkenan untuk memimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan, ada yang bersedia? Ada? Tepuk satu, tepuk dua. Kalau Bapak bilang tepuk satu, tepuknya sekali bilang yes ya. Satu. Oke, silakan yang sana. Jadi tidak ada tepuknya, nggak apa-apa. Kita ini biar siap-siap. Baik teman-teman, berdiri dulu.
kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu kelompok sosial, ya. Belajar kelompok sosial. Tapi sebelum kita mempelajari itu, Bapak pengen tanya, pernah nggak kalian bergabung dengan suatu kelompok? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah atau belum? Pernah ya? Baik, kalau pernah, Bapak minta kalian ini menuliskan, ya, menuliskan saja. Pernah bergabung dengan kelompok, itu kelompoknya namanya kelompok apa, ya? Bisa mungkin dibantu untuk membagi. Baik, jadi satu orang kasih satu, ya. Ya, nggak usah lama. Jadi pertanyaannya, pernah nggak bergabung dengan sebuah kelompok? Kalau jawabannya pernah, diisi kelompoknya apa? Udah sampai situ aja, ya. Sementara diisi kelompoknya apa? Sementara itu. Silakan diisi sementara itu, ya. Sementara itu, pernah nggak Ariel bergabung dengan suatu kelompok? Kalau pernah, tulis pernah. Kalau belum, ya tulis belum, ya. Kalau pernah, nama kelompoknya apa, ya. Gak usah lama-lama, dipegang aja dulu. Oke, Bapak minta, ya, satu orang untuk mewakili saja. Sebelah sini, ya, sebelah sini coba. Tepuk satu. Oke, baik, silakan maju ke depan. Nah, ya nggak apa-apa. Cuma cerita aja pernah apa enggak bergabung ke sebuah kelompok. Ini awal aja. Bapak tanya, Boyke pernah nggak gabung di suatu kelompok? Pernah gabung? Kelompok apa namanya? Kelompok Yasinan. Oh, bapak Yasinan. Oke, tepuk tangan, baik, luar biasa. Baik, yang sebelah sini harus ada Yasa, yang betul sekali harus ada Yasa. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Oh, sebelah sini nggak ada. Sebelah sini. Tepuk dua. Yes. Silakan, yang salah. Takdir. Ceritain, tanyanya siapa? Bilang boleh. Pertanyaannya tadi, pernah masuk kelompok enggak? Pernah nggak lagi masuk di sebuah kelompok? Pernah, Pak. Nah, kelompok apa namanya? Kelompok sapu jaga. Oh, kelompok sapu jaga. Oke, itu pertama, yang biasa. Baik, jadi pernah, ya? Atau sebelah sini mungkin ada yang mewakili, yang barisan sebelah sini, yang bersedia menjadi volunteer relawan. Jadi kita kan perlu kadang relawan tanpa harus disuruh, terus kita mewakili. Pertanyaannya berapa? Pernah nggak gabung di suatu kelompok sebelum kita masuk membacakan tujuan belajar kita? Pernah nggak? Ayo, siapa yang mau mewakili? Ini kan permasalahannya, mau nggak bersedia? Ya, oke, tepuk tangan, Nathan, luar biasa. Pertanyaannya, pernah nggak bergabung dalam suatu kelompok? Jawabannya pernah. Kelompok majelis salawat. Kelompok majelis salawat. Ya. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Baik, itu sementara kalian simpan dulu, ya. Simpan dulu, ya. Kalian simpan dulu. Kita akan kembali ke materi kita. Bahwasanya kita itu akan mempelajari tentang kelompok sosial. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diharapkan Ariel, terus kemudian Boyke, terus kemudian Meli, Mela, kemudian
Dan itu diharapkan yang pertama itu bisa menjelaskan pengertian dari kelompok sosial. Terus kemudian yang kedua bisa setelah mengetahui itu ini jenisnya apa gitu. Misalnya kalian ngomong saya pernah gabung di dalam kelompok apa tadi si Kadir? Kelompok sabu jagat. Nah, kelompok sabu jagat ini termasuk jenis kelompok apa? Gitu ya. Jadi target kita itu pertama bisa menjelaskan pengertiannya, terus kita itu bisa mengidentifikasi jenis kelompok itu apa. Nah, ada lagi yang ketiga, bisa menganalisis fungsi dari sabu jagat itu apa, peran dari sabu jagat itu apa, terus kemudian dinamikanya. Dinamika itu adalah gerak berubah geraknya dari mulai si ragil itu nanti kita bahas. Terus kemudian yang keempat nanti Bapak harapkan itu kalian bisa merefleksikan dirinya. Ya. Refleksi itu saya kenapa gabung di situ, peran saya di situ apa. Di sini refleksi adalah peran diri dalam kelompok itu apa. Sebagai apa, mungkin sebagai ketua, terus tugasnya apa dan sebagainya. Ya, paham ya tugas kita hari ini? Jadi yang pertama adalah mengetahui apa pengertian dan cirinya. Baik, kita akan lihat saja dulu ya. Ini kalau kita lihat berdasarkan YouTube ya, berdasarkan YouTube ini ada video sebenarnya banyak ya, banyak. Ini tentang materi kelompok sosial bisa kita ada yang ini terus kita coba lihat yang pilih yang mana ya maunya. Ayo silakan. Baik, sekolah yang mana pilihnya? Oh bahasa yang asing yang ini saja. Ya. Boleh disampaikan. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak kelompok yang kamu ikuti dalam kehidupan sehari-hari? Di rumah, kamu adalah bagian dari keluarga. Di sekolah, kamu bisa menjadi anggota kelas, organisasi, atau tim olahraga. Semua itu disebut kelompok sosial dan dalam video ini kita akan mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya sebagai istilah sosiologis, tapi sebagai bagian dari siapa kita sebenarnya. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki hubungan sosial, serta kesadaran sebagai suatu kesatuan. Artinya tidak cukup hanya berkumpul, anggota kelompok harus berinteraksi secara teratur dan memiliki tujuan atau identitas bersama. Coba pikirkan, kelompok sosial apa saja yang kamu ikuti sekarang? Apakah kamu merasa menjadi bagian aktif di dalamnya? Menurut para sosiolog, kelompok sosial memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua terjadi interaksi sosial yang berlangsung cukup lama. Yang ketiga memiliki struktur atau norma tertentu. Dan yang keempat ada kesadaran bersama sebagai satu kesatuan. Kelompok sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal. Salah satu cara mengklasifikasikan kelompok sosial adalah berdasarkan kedekatan hubungan antar anggota yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley. Klasifikasi menurut Charles Horton Cooley yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya sangat dekat, personal dan emosional, seperti contohnya keluarga dan sahabat dekat. Sedangkan klasifikasi yang kedua yaitu kelompok sekunder, yang mana kelompok ini memiliki hubungan yang lebih formal dan tidak terlalu intens, seperti contohnya organisasi sekolah, kelompok belajar, atau panitia lomba. Menurut kamu, apa perbedaan utama antara hubungan dalam keluarga dan hubungan dalam panitia sekolah? Apakah keduanya sama-sama penting? Berikutnya ada konsep in-group dan out-group yang dikemukakan oleh William Graham Sumner, seorang ahli sosiolog. In-group adalah kelompok yang kita anggap sebagai kami. Di dalamnya kita merasa diterima dan memiliki identitas bersama. Sementara out-group adalah kelompok yang kita anggap sebagai mereka, bahkan kadang sebagai saingan atau lawan. Pernahkah kamu menjadi bagian dari suatu in-group, lalu memandang kelompok lain sebagai out-group? Bagaimana perasaan itu mempengaruhi cara kamu bersikap terhadap orang lain di luar kelompokmu? Coba kalian jawab di kolom komentar atau tulis di buku kalian ya. Lalu ada pula klasifikasi kelompok sosial menurut Gradient Tonis yang dibagi berdasarkan sifat hubungan antar anggotanya. Menurut Gradient Tonis, kelompok sosial dibedakan menjadi 2, yaitu Diemenská
yang artinya kelompok yang erat dan emosional seperti keluarga, dan Gesellschaft yang artinya kelompok yang informal seperti organisasi kerja. Gemeinschaft, kelompok yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat, bersifat pribadi, dan biasanya bersifat tradisional atau emosional. Contohnya seperti keluarga, kelompok tetangga, komunitas desa, dan masih banyak lagi. Sedangkan Gesellschaft yaitu kelompok yang hubungannya lebih formal, impersonal, dan berdasarkan kepentingan tertentu. Interaksinya bersifat rasional dan sementara. Contohnya organisasi bisnis, asosiasi profesi, dan lembaga pemerintah. Kemudian ada klasifikasi kelompok sosial menurut Robert K. Merton yang berdasarkan peran dan pengaruh terhadap individu. Menurut Robert K. Merton, seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kelompok yang mereka ikuti atau biasa disebut dengan membership group, tetapi juga oleh kelompok yang mereka jadikan panutan meskipun belum menjadi anggotanya, atau yang biasa disebut dengan reference group. Misalnya, kamu bisa bercita-cita menjadi bagian dari komunitas akademik atau dunia profesional tertentu. Kelompok sosial memiliki banyak fungsi. Ia menjadi tempat individu belajar norma, membentuk identitas, memperoleh status sosial, dan menjalin hubungan sosial. Namun, dalam kelompok juga bisa terjadi konflik, dominasi, atau bahkan diskriminasi. Menurutmu, mengapa konflik bisa muncul dalam kelompok sosial, bahkan di antara teman dekat, dan bagaimana sebaiknya kita menghadapinya agar kelompok tetap harmonis? Coba kalian jawab di kolom komentar atau di buku tulis kalian ya. Kelompok sosial adalah bagian dari kehidupan sosial kita. Ia membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Tetapi, penting juga untuk selalu menilai apakah kelompok yang kita ikuti mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari renungkan, apakah kelompok sosial yang kamu ikuti saat ini memberi dampak positif dalam hidupmu? Jika belum, mungkin saatnya mempertimbangkan peranmu di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Ada yang mau mengambil kesimpulan dari video ini? Kalau dari berdasarkan video yang berkenan, dapat apa kita nonton video ini? Ada yang mau berkenan? Baik, jadi kalau misalnya Bapak kalau lihat tadi dari video ini, kita itu satu minimal harus dapat. Tadi Bapak lihat kalau kita gabung di suatu kelompok itu kelompok itu membuat hal yang positif, mari kita teruskan. Kalau misalnya kelompok itu berdampak negatif, mari kita tidak teruskan, karena ada jadi endingnya ya. Sebenarnya itu sudah termasuk poinnya. Baik, nah untuk selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak minta untuk satu orang ya, kita ada diskusi kelompok. Untuk itu kita akan membagi kelompok, mungkin kita bagi ke dalam 4 saja ya, 4. Silakan mungkin yang berkenan untuk membagi kelompok. Oke, silakan siapa saja yang mau berkenan menjadi volunteer untuk membagi kelompok. Tepuk 1. Nggak apa-apa ya, yang penting ada tepuknya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, jawabannya yes, terus sekali, tepuknya sekali. Tepuk 1. Yes. Nah, yang paling semangat silakan Bapak minta siapa ya? Tiara, silakan Tiara. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Tiara, silakan. Jadi yang paling semangat soalnya ini. Oke, Tiara kita bagi ke dalam berapa? 4 ya. Silakan selanjutnya. Ya, di salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membagi kelompok. Mulai dari hitung dari kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 3, 4. Oke, yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 sebelah sana di belakang. Oke, kelompok 4 di belakang.
Oke, satu sebelah sini, Nomor 2 tengah sini. dua Terus sini, 3 di pinggir. sedikit. Yang kelompok 4 dan di tengah. Satu sebelah sini. Yang kelompok 4 di tengah-tengah sini. Jangan tengah sini. Weh, makan dulu. Weh, belakang 4 ini lagi. Yang kedua ya, ini kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kedua kelompok 3. kelompok 4 sudah. Jadi kelompok 4. Kelompok 4. Tapi emang Sudah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tugasnya ya dibagi dulu. Ini kelompok 1. Ini spidolnya. Tolong juga ditulis nama kelompoknya ya. Ini sudah kecil. Ini yang saranya. Oh, ceweknya belum yuk. Belum ngapain sih? Baik, sebelum mengerjakan tugas nanti ya, itu hanya kertasnya, nanti di situ ditulis nama kelompok, terus seluruh anggotanya. Tapi sebelum mengerjakan itu mohon semuanya diperhatikan. Baik, tadi tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, mengetahui pengertian dari Oke, baik, nama kelompok 1. Mana kelompok 1? Saya sapa dulu ya. Kalau Bapak bintang kelompok 1 tepuk sekali, yes-nya sekali ya. Oke. Kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 2 kita tepuknya sekali, kita bilang siap. Ya. Oke, siap. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 juga harus siap ya. Yes-nya sekali. Kelompok 1. Yes. Oke.
Kelompok 2. Siap. Kelompok 2. Siap ya. Kelompok 2. Siap. Oke. Kelompok 3 tepuknya sekali. Yes-nya 3 kali. Oke. Ini yang siap gimana ya? Kelompok 3. Kelompok 2. Siap. Ini ada. Kelompok 2 bersiap. Gitu. Siap. Ya. Kelompok 2. Siap. Kelompok 4 kita sepakati dulu enaknya gimana? Konsentrasi ya. Berarti nampak konsentrasi. Tepuknya sekali bilang konsentrasi. Oke. Kelompok 4. Konsentrasi. Kelompok 2. Siap. Nah, kelompok 2 ini nanti kalau nggak kelompok kita tanya-tanya dulu ya. Oke. Kelompok 2. Siap. Kelompok 2. Siap. Ya. Emang ya ada yang susah, ada yang Mudah. Baik. Kelompok 1 Bapak tanya tujuan pembelajaran kita hari ini apa yang pertama? Iya. Mengetahui pengertian dan ciri kelompok sosial. Baik, perhatikan sini. Apa itu kelompok sosial? Tujuan pertama ini kita harus tahu ya. Kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu. Jadi kalau kalian ini sudah berkumpul satu sama satu, ini sudah termasuk sekumpulan individu. Nah, perhatikan, sekumpulan individu punya interaksi, terus kemudian punya tujuan yang sama. Paham ya pengertiannya? Baik, Bapak minta kelompok 1 untuk mengulangnya. Sini, silakan Ferdi. Ya, langsung aja perwakilan. Oke, Bapak tanya, Per, pengertian dari kelompok sosial apa? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki interaksi dan tujuan bersama dalam kehidupan masyarakat. Baca ya, Per ya. Oke, nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Oke. Baik, untuk kita supaya mempermudah mengingatnya, tentu kita dengan pertama membaca, terus kedua mengingat, terus kemudian mempraktekannya. Itu pasti kita bisa. Nah, tadi sudah dibaca, terus tadi sudah mengingat, terus kemudian yang ketiga adalah mempraktekannya. Bagaimana caranya? Kita pakai tepuk saja mempraktekannya. Ya, jadi kalau pengertian kelompok sosial, kita tepuk pengertian kelompok sosial. Sekumpulan individu memiliki interaksi dan tujuan yang sama. Itu aja ya, kita singkatnya ya. Tujuan bersama, tapi kita kan sama ya, gitu ya. Masih ingat? Yang kurang kompak ya, yang kurang kompak kita minta untuk memberikan maju ke depan ya, perwakilan dari kelompok ya. Oke, semangat ya. Kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 4. Konsentrasi. Oke, kelompok 4 itu konsentrasi ya. Oke, kita coba dulu, ini tadi baru percobaan. Kalau tepuk kelompok sosial, tepuk pengertian kelompok sosial. Sekumpulan individu memiliki interaksi tujuan yang sama. Yes. singkat aja ya. Kita mulai ya. Oke. Tepuk pengertian kelompok sosial. Kumpulan individu memiliki interaksi tujuan yang sama. Yes. Waduh, kompak semua ini. Kita lanjut ya kalau kompak ya. Oke.
Kalau kompak kita lanjut. Sekarang selanjutnya. Nah ini ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya apa yang pertama? Memiliki lebih dari satu anggota. Baik, teknik kita itu membaca, terus kemudian mengingat, mempraktekkan. Baik, kelompok 2 silakan perwakilannya untuk membacakan saja, boleh silakan. Ayo. Oke, silakan. Kalau kita sering baca, nanti kita lama-lama ingat. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, memiliki lebih dari satu anggota. Yang kedua, adanya interaksi antar anggota. Yang ketiga, memiliki norma atau aturan. Dan yang keempat, memiliki tujuan yang sama. Boleh ceritakan sedikit maksud dari memiliki lebih dari satu anggota itu maksudnya gimana? Karena kelompok sosial itu memiliki anggota lebih dari satu. Misalnya 4 dan 5. Misalnya 4 dan jadi lebih dari satu jumlahnya ya. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan. Jadi kalau yang namanya ciri, ya, ciri itu dengan kita melihat ciri itu kita bisa menamai sesuatu. Nah, jadi kalau melihat ciri-ciri ini memiliki lebih dari satu anggota, itu jenis kelompok sosial. Gitu. Jadi misalnya Devi sendirian di hutan, ya. Misalnya Devi sendirian di hutan. Misalnya, itu termasuk kelompok sosial bukan, Arif? Misalnya Devi sendirian di hutan, ya, itu termasuk kelompok sosial bukan? Alasannya kenapa? Karena sendirian, karena jumlahnya cuma satu, ya. Kalau Devi di hutan dengan jangan dengan Ari ya. Devi di hutan dengan si Mela, itu kelompok sosial bukan? Kenapa alasannya? Karena dua orang. Baik. Berarti ciri-cirinya sudah ngerti ya. Terus yang kedua adanya interaksi, yaitu si Devi dengan si Mela tadi ngobrol. Terus kemudian memiliki aturan, ya. Ngobrolnya itu ada aturannya. Ya. Ngobrolnya aturannya apa misalnya? Nggak boleh saling menyinggung. Kalau saling menyinggung nanti pasti nggak terbentuk kelompok sosial. Oke. Terus selanjutnya memiliki tujuan yang sama. Baik, kita next ya. Ini ada seorang pendapat yaitu menurut Sarjono Sukamto. Jadi ada cirinya memiliki pola interaksi, terus kemudian hampir sama ya. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Terus kemudian pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, sekarang selanjutnya jenis-jenis kelompok sosial. Baik, yang pertama itu ada kelompok primer. Silakan kelompok 3 perwakilannya untuk membacakan saja. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Biasa kayaknya yang takutnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kelompok sosial. 1. Kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer. Kelompok primer adalah hubungan antar anggota bersifat erat dan personal seperti keluarga dan teman dekat. Kelompok sekunder adalah hubungan antar anggota bersifat formal dan lebih luas seperti organisasi dan perusahaan. Baik, terima kasih tentunya buat kelompok
3 ya, boleh beri aplaus semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Kelompok keempat. Konsentrasi. Oke, kelompok keempat ini senyumnya banyak ya. Baik, yang kedua kita itu ingin tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi ya. Itu termasuk ke dalam kelompok apa jenisnya? Ya, kalian punya keluarga enggak? Punya ya. Hubungannya erat enggak? Erat ya. Jadi keluarga ini antar anggotanya erat hubungannya ya. Terus kemudian kalau hubungannya erat ini namanya kelompok primer. Erat itu sulit dipisahkan, ya, erat banget. Ya, itu yang sulit dipisahkan. Karena keluarga itu biasanya terkait hubungan ya, darat. Kemanapun pergi pasti tetap ada hubungan ya, darat. Nah ini termasuk kelompok primer. Terus kalau yang hubungannya itu bersifat formal, lebih luas, tapi sebenarnya dia mungkin tidak erat ya karena ada suatu ikatan kerja. Itu namanya kelompok sekunder, ya. Jadi kalau keluarga termasuk kelompok primer. Kalau bapak partai politik termasuk kelompok apa? Kelompok Kalau teman sepermainan masa kecil. Kalau Ariel sama Boyke, primer apa sekunder? Kalau Ariel sama Boyke, primer. Coba berikan alasannya sedikit. Kenapa Ariel sama Boyke dikatakan sebagai kelompok primer? Karena sudah berteman tidak dikatakan sebagai kelompok sekunder kan? Karena mereka berkumpul bukan hanya untuk kepentingan pekerjaan doang, tapi kayak bermain, terus ngobrol. Oke, terima kasih Ibu Benis. Jadi kalau Boyke sama si Arif ini termasuk kelompok primer karena dia teman dan dekat. Maksudnya teman dekat di sini akrab banget gitu ya. Akrab banget, circle-nya lah mungkin ya. Kalau zaman sekarang apa? Circle-nya. Jadi bahkan ya saya pernah temuin ya, mau minta izin ke WC ya. WC. Yang mau ke WC sebenarnya mau kebelet mungkin ya. Itu 1 orang, tapi yang nganter 4 orang atau 2 orang. Lah kok kamu apa mau ke WC juga? Enggak Pak, saya mau nemenin aja. Karena circle-nya. Jadi kalau circle ini mungkin kita katakan sebagai teman dekat, terus kita identifikasi sebagai kelompok primer. Nggak tahu juga sebenarnya Bapak ya bahasa circle itu ya. Karena yang pernah Bapak lihat minta minum ke kantor itu bertiga, ya minta minum ke kantor bertiga. Apa? Ya, circle-nya Pak, circle kata-kata nggak tahu saya. Next ya. Terus yang kedua itu ada paguyuban. Nah, sekarang Bapak minta, kenapa kok ini di sini langsung ya? Di sini keluarga kok bisa dikatakan dikasih contoh sebagai jenis paguyuban juga. Berarti Pak nanti kalau ada pilihan, Pak keluarga termasuk kelompok sosial mana? Paguyuban, benar. Terus primer, benar. Tapi kita lihat dulu teksnya ya. Di sini ada kata-kata alami, ya. Alami. Ya. Kalau paguyuban itu biasanya lebih ke identik dengan, misalnya Bapak kasih contoh ya, ada kerja bakti, ya, ada kerja bakti. Terus kemudian teman-temannya itu tanpa disuruh alami otomatis kumpul bersama keluarga itu. Atau misalnya dalam suatu keluarga itu ada yang membuat acara
tasakuran. Nah, terus kemudian secara alami tanpa disuruh itu mumpul. Kalau peristiwanya seperti itu termasuk dari contoh paguyuban. Paham ya? Oke, kita next langsung. Nah, ini jenis kelompok sosialnya bisa kita lihat. Yang ketiga ada grup. Kalau in grup ini Bapak langsung aja tanya kelompok berapa yang belum? Kelompok 4. Kalau kelompok 4 termasuk in group apa out group kalau menurut Abel? Silakan. Kalau menurut Abel kelompok 4 itu termasuk in group apa out group? Sini Ben, silakan boleh maju aja. Kita nggak lihat ke sini ya. Kalau menurut Abel kelompok Abel itu apa prinsip dulu? Alasannya ya? Punya solidaritas. Wah, karena Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Sekarang Bapak tanya kepada Boyke, sini Boyke. Boleh, nomor 1 Boyke. Boyke, kalau menurut Boyke, ya, kelompok 4 itu in group apa out group? Out group. kenapa? Karena bukan kelompok saya. Baik, benar sekali ya, karena itu bukan kelompok saya. Jadi kalau kelompok kita itu kita yang ngomong adalah in group. Kalau itu adalah mereka. Jadi mereka itu adalah out group, kelompok luar. Ini jenis kelompoknya. Oke, next kita lanjut ya. Nah, ini kita langsung bahas saja ke dinamika. Kemarin mungkin kalian sudah bentuk kelompok. Nah, yang namanya dinamika itu ya, pengertiannya adalah gerak perubahan. Dari mana geraknya? Dari awal terbentuk, terus kemudian perkembangan kelompok itu, gitu ya. Paham nggak? Sampai ke dia dari dampak kelompok sosial itu. Baik, Bapak ada tepuk perubahan, ya, ada tepuk perubahan. Kalau Bapak bilang dinamika kan suatu perubahan ya, tepuk perubahan, progres, terus regres, terus yang kesini adalah pangga, ya. Oke, boleh berdiri, silakan. Kalau Bapak bilang tepuk perubahan, progres itu ke atas tangannya, regres ke bawah, terus ke ini adalah pangga. Sudah paham ya? Yang salah nanti maju ya. Oke. Tepuk dinamika perubahan. Sekali lagi ya, dinamika kan suatu perubahan ya. Jadi tepuk dinamika atau perubahan. Gampang, semangat dong kita ya. Progres, regres, pangga. Yes. Ya. Tepuk perubahan atau dinamika. Oke, silakan, terima kasih, boleh duduk. Pilih yang mana? Progres apa regres? Progres ya tentunya. Baik, dinamika adalah suatu perubahan. Dari pembentukannya, terus kemudian perkembangan kelompok itu, terus peran pemimpin ini sangat mempengaruhi perubahan kelompok itu ya.
Kalau pemimpinnya nggak kerja, nggak ngasih solusi, terus kemudian diem saja, lambat kita berubah. Bahkan bergeraknya malah turun ke bawah. Ya. Jadi yang ingin Bapak sampaikan adalah dinamika kelompok itu, ya. Ini perhatikan, nyawa sekali. Pengertiannya itu adalah gerak. Geraknya dari apa? Pertama itu dari pembentukannya bagaimana, terus kemudian perkembangannya bagaimana, terus peran pemimpinnya bagaimana, terus hubungan dengan kelompok lain bagaimana kalian nanti. Kayak misalnya kelompok ini. Kelompok satu ini kebentuk bagaimana, ya kan? Perkembangannya bagaimana, pemimpinnya nanti siapa, bisa ngerjain soal manajemen bagi peran-perannya apa tidak. Kalau nggak bisa bagi, nanti udur kan? Tahu udur? Kamu tugasnya ini, nggak bisa bagi nanti. Begitu ngerjain LKPD, udur nanti. Kita lihat ya. Sampai ke kesimpulan. Nanti kalau kesimpulan kita akan coba untuk tarik kesimpulannya bersama-sama ya. Kelompok sosial itu merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk yang terbentuk karena kebutuhan sosial. Baik, itu penjelasannya ya. Untuk selanjutnya yaitu pekerjaan kita, yaitu diskusi mengerjakan tugasnya. Nah, ini tugasnya, silakan dikerjakan. Satu, ini silakan di kertasnya yang sini kerjakan gambarnya. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri kelompok sosial ya. Kalau menurut Bapak, kalau butuh ini ya, butuh misalnya di situ dituliskan nomor 1 pekerjaannya siapa, nomor 1 jawab pakai ini, nanti tinggal tempel aja ya. Berarti kita butuh berapa ini? 1, 2, 3 ya. Silakan boleh di tampil-tampil kalau sudah. Kita harus dibagi satu. Silakan pembagiannya. Kita sekarang kita langsung presentasi ya nanti ya. Jadi makanya dibagi ya. Pertanyaan nomor 1 ini tuliskan ciri kelompok sosial komunitas besar. Bagi apa komunitas besar? Tadi kok. Atau bisa langsung 2 ya. Kenapa? Terus yang tugas kedua, tugas ke-1 itu ada 2 pertanyaan, tugas kedua itu ada nama kelompok, jenis keluarga ini termasuk kelompoknya apa, perannya apa, dan fungsinya apa. Kalau tidak mengerti terkait fungsi dan peran bisa ditanyakan. Kalau fungsi itu adalah manfaat atau kegunaan ya. Kalau peran itu tugasnya yang dia lakukan ya, benar sekali. Terus yang tugas ketiga ini tadi peran menjadi bagian kelompok, kemalannya apa? Tadi kan di awal tadi sudah dituliskan kan, masing-masing itu pernah bergabung, pernah, nanti tinggal ditambahin aja di situ perannya apa, tugasnya apa. Yang banyak ini nanti misalnya kan nomor 1 apa itu? Ciri-ciri kelompok sosial besar ditulis di situ kan saja tanya beli. Nah, jadi nanti di kertas itu tidak
Tambah kerjanya tinggal nempel aja ya. Ketuanya bilang sih kamu saya ciri sosial apa besar tinggal nempel gitu. Nomor 1 kita lihat ini, yaitu tuliskan ciri-ciri kelompok sosial dari futsal, OSIS sama Karang Taruna. Dituliskan nomor 1 ditulis. Soal ditulis nanti jawabannya tinggal nempel di ada yang soal bukan siapa kan? Itu ada siapa? Jawabannya sudah ada sini, jawaban dari negara jadi kelompok besar. Makanya nanti suka menulis soal siapa? Banyak siapa? Sudah ngatur belum? Tentang apa? Soal berapa? Soal 1 saya ciri-ciri pusat mengapa dikatakan kelompok tulis nanti pertanyaannya. Kalau nanti dikasih apa tadi? Nomor 2 apa ya? Silakan. Nomor 2. Ada nomor berapa? Berapanya? Ketuanya siapa ini? Jadi, ada tugas apa tadi? Ayo nomor 1 Pak. Silakan. Posisi. Tuliskan ciri-ciri kelompok sosial OSIS. Apa? Ciri-ciri tadi ada interaksi enggak? Apa? Tulis nanti ada ciri. Nanti untuk kalau yang sudah selesai kelompok 1 ditempel sebelah sana ya. Dekat aja. Apa ya? Jadi itu soalnya dulu semua. Nanti itu ditempel. Perhatikan ya, silakan itu di lembar kertasnya yang gede di lembar kertasnya itu ditulis soalnya semuanya. Nanti jawabannya tinggal nempel, ya. Jadi kalau soalnya sudah ditulis semuanya, silakan ditempel, ya, silakan ditempel. Terus nanti jawabannya tinggal nempel aja.
Sudah belum? Belum, ayo silakan buruan. Satu apa tanya? Yang pola interaksi, yang keunggulan, tujuan sama. Jadi silakan ya untuk yang nomor 1 kemarin tadi sudah dijelaskan ya, mohon maaf. Sudah jelasin ciri-ciri itu punya, contohnya punya pola interaksi, punya aturan, tujuannya sama, maksudnya tujuan ada, tujuannya maksud, silakan. Baik, soalnya waktunya terbatas ya pertanyaan. Ini maksudnya. Bawahnya keluarga itu kita keluarga sama OSIS saja ya, dua ya. Baik teman-teman, ya. Perhatikan yang tugas 2. Ini klasifikasi jenis kelompok sosial, Bapak tambahin tugasnya pilih dua saja ya, bukan ditambahin ya. Jadi pilih 2 saja dari contoh ini. Ada keluarga, ada OSIS, ada perkumpulan, ada organisme. Ini kan 4 hasilnya. Nah, pilih 2 saja yang kalian anggap bisa dimengerti ya. Atasnya teman-teman dibagi tugas ya, hasilnya ya, kerjaan nomor 1 berapa, nomor 1 siapa, nomor 1 siapa ya, ini bisa selesai. Ini soalnya ada ditulis semua. Tulis aja soalnya semua, nanti ini nempelnya nanti. Kalau sudah ditempel. Ya, apa-apa. Soalnya ditulis semua dulu.
Ya, berikan sudah apakah menipan apa itu ya. Ayo kita waktunya sedikit lagi ya. Kita akan sesi sudah berarti. Sudah ditempel lagi. Nempelnya boleh nanti gak apa-apa ya. Maksudnya ini kita tempel dulu lembarnya. Soalnya kita tempel dulu baru nanti kita ya, tempelnya kan nanti masuk. Boleh. Kelompok saya itu ditempel sebelah sini ya. Kalau yang soal nomor 4 itu terkait peran fungsi, misalnya tulis angka 4 fungsi, nggak soalnya lengkap nggak apa-apa. Terus kelompok 2 silakan ditempel di sini dulu lembar ininya. Kelompok 2. Nanti kalau pekerjaannya itu dikerjakan di situ, nanti tinggal nempel gitu. Silakan pekerjaan kelompok 2 ditempel. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Boleh nomor 4 jawabannya nempel gitu. Kelompok 3 mana? Sudah ditempel dulu kertasnya.
Kalau nambah dibantuin 2 orang ya, kelompoknya nggak bisa. Ini pengalaman kan tadi udah diawal tadi kan sudah. Ini saya pernah berada di kelompok ya, boleh yang lain juga boleh misalnya. Aku mau pasang Jangan lupa ya yang pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4 tadi kan ada yang awal itu pernah nggak digabung di satu kelompok, pernah kelompok apa? Itu yang nomor 4 ditulis saja di situ perannya sebagai kelompok apa, anggota, terus tugasnya apa, nanti tinggal tempel aja di nomor 4 gitu. Jadi yang nomor 4 itu setiap orang mengerjakan nomor 4. Jadi jawaban nomor 4 itu ada sejumlah anggota. Yang di awal tadi kan kita kasih satu-satu toh, itu tinggal ditempel di nomor yang pertama. Kasih keterangan biar jelas. Dia sendiri-sendiri. Yang nomor 4 itu sendiri-sendiri ditempel di sini kan beda satu. Pernah nggak bergabung di suatu kelompok? Pernah kelompok apa? Tugasnya apa? Perannya? Tadi diceritakan kemarin. Jadi yang nomor 4 itu sejumlah anggota kelompoknya 1, 2, 3 boleh minta lagi. Kan tadi udah dikasih tadi. Yang tadi aja. Ya di awal tadi. Jadi pernah jadi kelompok apa, tugasnya apa? Silakan ya, silakan ditempel semuanya. Tadi yang kami terakhir Bapak minta untuk menyampaikan hasilnya, silakan.
Bapak sekarang saya anggap sudah cukup ya dalam diskusi kelompoknya. Silakan hasilnya ditempel, hasilnya ditempel. Kelompok 4 hasilnya ditempel hasilnya. Yang selesai apa hasilnya ditempel. Silakan. Nah itu sudah selesai. Tempel hasilnya. Sekarang tugas selanjutnya ya, hasilnya kan sudah kalian tempel ya. Silakan kelompok 1 ya. Ini hasil diskusinya kelompok 1. Silakan kelompok 2 semuanya melihat hasilnya. Kalau hasilnya benar kasih bintang, setiap satu nomor itu bintang 1. Kalau nomor 2 benar berarti sesuai pengamatan kalian benar, bintang, kasih bintang lagi. Jadi jumlah bintangnya kalau benar semua itu ada 4. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 2 mengamati kelompok 1. Silakan. Segera. Semuanya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk yang kelompok 3 mengamati pekerjaan dari kelompok 2. Silakan. Silakan buruan. Kelompok 3 mengamati pekerjaan kelompok 2. Kelompok 4 diamati oleh kelompok 1. Ini belum bisa. Ayo buruan kita nempel. Silakan semuanya lihat. Pesan sana di bagiannya. Nomor 1 mengamati kelompok 4. Kasih bintang. Nomor 1 benar kasih bintang. Silakan kalau misalnya kalian tuh salah satu soal mau kasih bintang, kita sepakatin aja ya. Perhatikan, kalau satu soal itu benar jawabannya kasih bintang 5. Kalau jawabannya ragu-ragu silakan apa 2, apa 3. Kalau no berarti 4 soal nanti kalau 5 kali 4 20 bintang dapatnya. Kalau benar semua. Satu soal kalau benar semuanya bintangnya 5. Kalau nomor 1 berarti bintang 1. Misalnya dari semua.
mengamati kelompok kamu nomor berapa? Kelompok 4 mengamati kelompok 3. Silakan yang sudah menilai boleh kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Jangan lupa dijumlah ya, dijumlah. Baik, kita selanjutnya yaitu sesi refleksi ya. Refleksi ini kan sudah ya. Itu sama guru sendiri nih. Kayaknya ngasih bintangnya beribu-ribu bintang-bintangnya ini kayaknya. Banyak karena lengkap. Oke, luar biasa diskusinya, hasilnya. Ya, kita lihat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi ini ya pekerjaan hasil kita ya, pekerjaan hasil kita ya, hasil kita. Mari kita akan refleksi hasil kita. Nah, Bapak minta ini perwakilan saja ya, perwakilan menyampaikan hasilnya refleksi kita, kerjaan kita. Kasih bintang berapa, alasannya apa, gitu ya. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mewakili kelompok 2 menyampaikan hasil penilaian. Kelompok 2 gimana tadi ini? Bintang 11. Oke, dapat bintang 11 nomor 2 luar biasa. Nomor 1 dapat bintang 2. Nomor 2 dapat bintang 1. Dan nomor 3 dapat bintang 5. Nomor 4 dapat bintang 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh mewakili kelompoknya menyampaikan mungkin apa yang didapat dari pelajaran hari ini. Silakan ceritanya. Ya, oh ya dapat apa pelajaran? Kalau nggak dapat ya kira-kira dapat apa? Kan tujuan pelajaran ada pelayanan. Saya jadi mengetahui bahwa kelompok keluarga itu termasuk dalam jenis kelompok primer. Pernah sebagai anggota kelas kelompok sekunder, jenis kelompok sekunder. Saya bergabung sebagai anggota kelas dan menjadi bagian dari anggota kelas itu. Oke, itu pertama kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 1 mungkin boleh mewakili refleksi aja. Dapat bintang berapa? Terus hari ini dapat materi apa? Mungkin bisa cerita. Saya pernah bergabung di kelompok apa? Silakan. Oke, kalau enggak, oh ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini mewakilkan dari kelompok saya. Kelompok saya mendapat bintang 12. Salah satu bintang berapa? Di 12, Pak. 12. Terus refleksinya yang dapat pelajaran hari ini kira-kira? Pelajaran ini kayak jadi lebih dekat sama teman, kayak lebih ngerti materi, tadinya nggak bisa jadi ngerti, jadi paham. Tentang ilmu sosial, Pak. Kelompok tentang kelompok sosial dengan sekunder. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin kelompok 4 yang terakhir kelompok 4. Singkat saja. Kelompok 4. Silakan, Amir. Ya, silakan. Kelompok 4 mewakili. Ini dia. Ya, dapat bintang berapa terus apa pernah gabung? Apa? Tahu bintang berapa? Ada dapat bintang berapa itu? 12 kayaknya. Oh ya. Ada 9. 8. Oke, terima kasih untuk yang dapat bintang pertama. Tepuk tangan buat kelompok 4 luar biasa. Oke, satu lagi mungkin yang belum menceritakan dapat bintang berapa. Namanya siapa? Aurel ya? Silakan ceritain dulu. Refleksinya simpulan dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 dapat bintang 13. Tepuk tangan dapatnya. Nah, Pak. Dapat kita sembilan. Nah, Karena kita mengerjakan tugas. Terus hari ini dapat apa kira-kira?
lebih tahu mengerti tentang kelompok sosial, arti kelompok sosial sama jenis-jenisnya juga. Pernah gabung di suatu kelompok sosial? Pernah nggak? Kelompok apa itu? Kelompok itu anggota seni tari. Dari perannya, boleh ceritakin Nari nggak? Kurang. perannya. Ada. Oke, kita Nggak ada. Baik, terima kasih luar biasa untuk kelompok dua ya, kelompok tiga ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Oke, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok keempat. Baik, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Silakan dipelajari untuk pertemuan yang selanjutnya. Kita akan bahas tentang permasalahan sosial. Terima kasih Bapak Aidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa hari ini. Jadi kita selesai dulu ya, kita nanti dari sini.